malam satu suro iku ibaratnya kaya bangsa manungsa pesta. Nek neng alam gaib bangsa jin pesta gede karo bangsa jin. Neng malam satu suro itu mangan gede. Sangka oknum-oknum koyo dukun. Kira-kira misalnya malam suatu suruh nggak ada, tapi diganti sama hari-hari biasa, tapi sering disuci gamannya. Oh, tetap satu suruh ya? Itu apa sebabnya kok kepingin di satu suro itu? Sampeyan hari royo rame orang. Nikmatnya itu terletak di Anda makan atau terletak di banyaknya manusia yang sesat pada saat itu. Sahabat Kelana Masa, malam hari ini kita kedatangan loper Kelana Masa. Dengan siapa ini, Bang? Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Yang satu lagi siapa, Bang? Suhadi. Bang Muhammad Ardiansyah, kalau boleh tahu dari mana ini? Saya dari Kota Kisaran, dari Jalan Patimura. Teman saya Ini dari temannya? Bunut. Bunut Factory. Kalau boleh saya bertanya ini, Ya. Bang, gimana tentang proses mediumisasi kami? Kalau menurut pendapat saya, proses mediumisasinya bagus, Bang. Karena tidak apa ya, dibilang tidak seperti halnya yang lain, ada media minyak atau ada sesajen tertentu lah gitu. Jadi kan kesannya seperti sirik gitu. Di sini saya lihat real, benar-benar bersih, tidak ada nyangkut hal ilmu hitam gitu lah, seperti itu menurut saya. Jadi apakah tidak ada settingan seperti itu kan? Nah, kalau dari settingan tidak ada. Ini benar-benar real. Saya sudah membuktikannya sendiri sama teman saya. Langsung ke base camp Kelana Masa. Seperti itu. Baik buat sahabat Kelana Masa yang masih belum pernah datang kemari melihat langsung, ya mungkin datang saja kemari karena sini terbuka, tidak ada settingan apapun. Jangan lupa like, comment, and share. Maju Kelana Masa. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat Kelana Masa yang dimuliakan Allah, malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah dan praktisi kisah yang tak asing lagi, yaitu Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Malam hari ini penelusuran kami tertuju pada malam satu suro. Kenapa malam satu suro begitu sakral di dunia mistis? Inilah yang akan kami telusuri malam hari ini. Langsung aja kita melakukan penelusuran ini. Assalamualaikum. Sampurasun Pak. Sampes. Oh no, iki. Ya awakku, Kalau boleh tahu dengan siapa ini? awakku Trojo. Awakku Dari satu Mojokerto. Mojokerto. Ono apa, Pak? Begini, keperluan kita memanggil Anda kemari ingin bercerita tentang malam satu suro. Sebenarnya ada apa pada malam satu suro begitu sakral bagi penuntut ilmu atau dunia mistis? Ini Pak, malam
satu suro iku ibaratnya kayak bangsa manungsa pesta. Nek neng alam gaib bangsa jin pesta gede karo bangsa jin. Neng malam satu suro itu mangan gede. Songko oknum-oknum koyo dukun. Seperti itu. Apa yang dilakukan oknum-oknum para dukun pada malam itu? Tentu ngetokno sesajen, Pak. Sing duwe gaman, sing duwe keris, sing duwe trisula kabeh, sing duwe cekelan bakal dicucekno. Bakal digawekno sesajen. Tujuannya apa itu? Gawe mangan iku bangsa jin. Sing tak omong ibaratnya bangsa manungsa iku pesta, Pak. Kalau boleh tahu ada muslim atau tidak? Ora. Jadi ibaratnya malam satu suro ini adalah malam raya bagi bangsa jin. Seperti itu. Jadi oknum dukun apa saja yang memberi makan Anda? Oke, neng Pulau Jawa, Pak. Terutama sing nganut ilmu hitam, Pak. Tapi malam satu suro kudu hati-hati, Pak. Neng malam satu suro oke oknum-oknum terutama dukun nyebar sing jenenge racun. Kenapa disalahgunakan? Iku sing awak ku ora reti, Pak. Tapi iku juga kesempatan bangsa jin, oknum-oknum terutama dukun gawe sesembahan karo bangsa jin. Sudah itu ada mitos lagi, katanya apabila bulan suro itu bagi yang mau menikah itu tidak boleh katanya. Bagi yang mau pindahan rumah juga tidak boleh. Itu siapa yang menyarankan awalnya itu? Nek iku awak ora reti, Pak. Sakjane mitos iku yo ora neng. Jadi menurut tanggapan Anda lah, malam satu suro ini bangsa jin itu kan berpesta. Bagaimana dari bangsa jin yang muslim pada malam itu? Bangsa jin muslim ora campur karo bangsane jin sing ora muslim, Pak. Ora campur. Jadi selain muslim bersenang-senang lah pada malam itu karena dikasih makanan sesaji bagi penganut-penganut ilmu hitam seperti itu. Ikut tenan, Pak. Tapi kan nggak mencari tumbal kan? Ora, Pak. Jadi sebenarnya malam satu suro ini bagi bangsa jin adalah seperti hari raya seperti itu ya. Jadi teringatku tadi Anda kan bilang menyebar racun. Itu kira-kira cemana itu cara kerjanya? Iku ngene, Pak. Setiap dukun sing nganut ilmu hitam mesti eneng dikei syarat karo bangsa jin tersebut. Mesti eneng. Nek sesaat wis sampai hari malam satu suro wong iku kudu buat syarat iku, Pak. Berarti harus mencari tumbal. Kudu golek tumbal. Buat iku racun. Gunanya dibuang racun itu untuk apa? Ben dukun tersebut ora kena imbas saka cekelan dekne. Tapi ujung-ujungnya kan kena manusia kan? Itu kan berimbas kepada oknum manusia yang tidak bersalah.
Selain itu apa lagi yang Anda ketahui tentang malam satu suro? Malam satu suro ono sing toko Pak. Udah? Oke, lanjutkan. Intine malam satu suro memang karo bangsa manungsa hari api, tapi nek karo bangsa jin Hari baik juga. nek dukun tersebut ora api. Jadi bagi pengguna ilmu hitam atau para dukun, bulan suro ini sangat memprihatinkan lah bagi mereka apabila tidak menyegerakan menyuci ilmunya, seperti itu. Apa efeknya apabila mereka tidak melakukan malam suro itu? Nek apabila wong iku ora disegerake, maka dukun tersebut kena imbas. Seperti apa imbasnya? Sakit gitu. Ya terutama meski dukun iku sakit, sing keloro jin iku bakal ora gelem nuruti perintah karo dukun tersebut. Apa di bulan-bulan yang lain tidak bisa? Selain bulan suro itu. Iku sing awakku ora ngerti Pak, kene ngopo harus neng malam satu suro. Sampean juga dipuja oleh dukun-dukun tersebut enggak? Ora, Enggak termasuk. cuman koncoku ana sing digawe karo dukun tersebut, dideleh ning gaman. Seperti apa? Keris? Kalau Anda sendiri Jadi Aku ora gelem melu koncoku. begini, pertanyaan saya lanjutan. Jadi seperti gaman-gaman itulah atau benda-benda pusaka. Apabila tidak dicuci pada bulan suro itu tidak bisa dicuci pada bulan-bulan yang lain? Iku sing awakku ora ngerti. Ngopo harus ning malam satu suro. Kabeh dukun harus nglakuno ritual tersebut. jadi ritual-ritual itu berasal dari mana? Oknum dukun. Iku tenan. Bukan dari kemauan bangsa jin. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya, Bang. Saya mau tanya begini. Tadi Anda kan non Muslim kan ya? Tadi Ketika para oknum dukun ini mencuci kerisnya dan malam satu suro ini kalian anggap bahwa ini adalah malam berpesta. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda ikut campur di situ? Ikut mencari makanan? Awakku ora gelem ngetutno kanca-kancaku neng aliran tersebut. Oh, jadi Anda nggak ikut-ikutan. Jadi kok Ora. berarti dalam artian di sini jin-jin yang menempati gaman yang pesta ya. Kalau jin-jin liar ikut pesta nggak? Nek jin liar melu pesta gormangan wae. Oh, makan sesajen. Makan gratis lah cari seperti itu. kesempatan lah ya. Jadi begini, dalam artian bahwa ini malam satu suro ini sebetulnya manusia yang buat dan kalian cari kesempatan untuk nimbrung. Begitulah ya, bukan kalian lah. Utamane koncoku Oh iya ya, saya salah tadi, bukan kalian tapi teman Anda.
Berarti Anda nggak ini ya, nggak ikut campur di situ ya, nggak ikut makan ya? Ora. Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Anda makan, Anda nggak makan dong berarti ya? Jadi makanan Anda apa? Tetep awakku mangan tapi golek dewe lain karo koncoku, Pak. Misalnya seperti ini, saya mau bertanya juga ini, tentang yang lain katanya disediakan makanan sesaji. Selain sesaji, itu yang tidak makan sajian-sajian itu apa biasa makanannya? Sing ora mangan sesaji tersebut mesti golek tuan, Pak. Nyari apa? Golek tuan. Berarti meminta dong sama manusia. Apa tidak bisa mencari makanan sendiri? Kenapa harus manusia yang menyediakan? Iku sing awakku ngerti. Ya pastinya dia punya rencana lah ya. Jadi selama ini Anda makan apalah? Anda kan tidak bertuan katanya. Awakku golek pangananku dhewe melalui sing ono ning hutan. Seperti apa contohnya? Pamane buah hewan sing wis mati. Itu cara memakannya bagaimana? Itu kan buah itu kan hanya utuh saja kita kalau manusia yang melihat kan begitu. Nah, kemudian binatang itu utuh juga. Nah, itu cara melalui- makannya bagaimana? Melalui goit buah iku wis dipangan karena ning alam nyoto buah iku iji utuh. Seperti itu. Oh, Bang Akmal, saya tertarik di bagian tadi dia bilang hewan yang mati. Iya. Berarti makanan Anda hewan yang mati dengan tidak disembelih contohnya ya, atau disembelih tanpa menyebut nama Allah gitu ya. Anda kan non muslim. Jadi kalau seumpama hewan ini mati tapi ketika menyembelihnya atau mematikan hewan ini dengan menyebut nama Allah, Anda bisa memakan itu. Oh. Anda pernah ngeliat ada bangsa jin lain makan itu? Ora ngerti. Oh, tidak tahu Anda ya. Jadi sebenarnya malam satu suro ini adalah malam pesta bagi bangsa jin. Malam makan besar. Jadi mana-mana yang menggunakan kebiasaan ritual seperti itu, mereka oknum-oknum dukun itu tidak akan berani apabila tidak menyiapkan sesaji-sesaji, karena bangsa jin juga pada malam itu bisa marah apabila tidak disiapkan. Begitu. Mungkin ini karena unsur kebiasaan juga mungkin Bang Akmal. Seperti itu. Iya kan Pak Edi ya? Satu Apa, kebiasaan, memang dua dari tuntutan. oknum dukun. Jadi tuntutan si apa ya, ilmu si dukun ya. Iya, seperti itu. Ada yang belum jelas dari teman-teman? Gimana ya, mungkin agak kita cari informasi lain dari jin-jin yang lain, mungkin yang apa ya, yang terlibat langsung. terlibat langsung di acara pesta itu. Boleh kita tukar mediator ini, dikeluarin aja Pak Edi. Oke ya. Terima kasih ya, siap. Sampurasun, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim.
begini, punya nama nggak? Boleh sebutkan siapa namanya? Ki Ageng dari mana? Pulau Jawa. Begini, keperluan kami memanggil Ki Ageng kemari ingin bertanya tentang malam satu suro. Kenapa malam satu suro itu bagi bangsa jin adalah hari yang sangat istimewa seperti itu? Coba bisa jelaskan nggak, Ki Ageng? Wong Islam eneng hari raya jin pun ngono eneng hari raya. Jadi jadi itu termasuk hari raya bagi kaum jin. Kenapa bangsa jin begitu senang ketika datang malam satu suro itu? Akeh sing imangan, eneng sing ris igaman. Anda salah satunya termasuk yang berasal dari Gaman. Iya, Seperti apa itu? Trisula. Trisula. Anda masih dipakai? Apa yang diberikan tuan Anda apabila malam satu suro? Dimandeni kembang. Kiai Sajen. Itu kemauan Anda atau? Ya, Iya. Jadi apabila mereka yang punya Trisula tadi lupa gimana? aku sih. Kamu marah kepada yang memegang Trisula tersebut? Tapi tidak kesengajaan. Sing goleki aku. Seperti itu ya. Apa tidak bisa diganti dengan bulan-bulan yang lain? Bisa juga. Seperti Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Yang penting aku dikirikan. Oh, seperti itu. Jadi hari besarnya itu di bulan Suro lah, seperti itu. Mau tanya Bang Akmal, Boleh? Ki Ageng namanya tadi ya. Berarti tadi kan malam satu suro adalah malam hari rayanya kaum jin atau bangsa jin ya. Kalau misalnya malam satu suro ini nggak ada, ya kan, ditiadakan sama oknum dukun, tapi diganti sama hari-hari yang lain, tapi sering-sering mungkin Anda memilih satu suronya apa hari biasa tapi sering? Oh, suruh milih kok, masa dua-dua. Kira-kira misalnya malam suatu suro nggak ada, tapi diganti sama hari-hari biasa tapi sering disuci gamannya. Oh, tetap satu suro ya? Itu apa sebabnya kok kepingin di satu suro itu? Sampeyan hari raya rame orang. Oh, jadi Anda seneng ya berkumpul rame-rame ya, makan bareng juga. Jadi Bang, jadi sahabat Kelana Masa, walaupun dikasih makan sebanyak mungkin di hari-hari yang lain, tetap mereka memilih di satu suro walaupun setahun sekali gitu. Hari istimewa lah yang jelasnya. Nikmatnya itu terletak di Anda makan atau terletak di banyaknya manusia yang sesat pada saat itu? Akeh manusia sing sesat. Oh. Jadi sebenarnya malam satu suro ini banyak penyesatan dari oknum jin. Jadi bukan karena Anda dikasih makan banyak pada malam satu suro ya? Aku pun sering kepangan. Oh, tapi yang membuat Anda lebih senang lagi ketika banyak orang yang sesat pada malam satu suro itu? Eneng sing lain. Apa lagi? Aku dimandeni. Oh, ya, itu penyebabnya. Hari-hari biasa. Aku tangan.
Sebenarnya apa perwujudan Anda di dalam Trisula itu? Oh, orang berjanggut panjang. Oh iya, Ki Ageng. Iya. Sebetulnya Ki Ageng sendiri tahu bahwa itu perbuatan yang sesat. Tahu ya? Kalau Ki Ageng tahu itu perbuatan yang sesat, kira-kira Ki Ageng mau nggak meninggalkan malam 1 suro tadi? Aku kan digolek. Untuk aku sing teko. Mereka yang mau ya. Bagi yang mempunyai pegangan seperti itu, seperti Anda lah, Wani Ki Ageng. sopo sing wani golek. Iku sing gelem menanya. Seperti itu. Apabila tidak dikasih makan lah pada malam 1 suro, nggak dimandikan, apalah efeknya bagi yang memegang gaman tersebut? Sakit. Sakit. Bisa berujung sama kematian nggak? Iso juga. Tapi jarang. Oh, Jarang. jarang ya. Biasanya seperti itu. Karena kelupaan seperti itu. Ketika sakit, ketika dia membuat ritual lagi untuk memandikan Anda itu sembuh, Anda sembuhkan atau tidak? Ya. Aku kemarin Seperti itu. Jadi Anda menghajar si pemegang gaman inilah. Jadi dengan cara apa Anda menyembuhkan? caraku dulu. Tanpa diketahui dia lah ya. Jadi selain dikasih makan tadi Ki Ageng, apakah Anda nggak bisa nyari makanan sendiri? Bisa. Bisa. Di mana makanan Anda berada di hari-hari biasa? Aku yang pesta pun iso. Yang pesta. Orang-orang Tapi pesta. aku iso. Oh, bisa ya. Jadi orang-orang pesta pun Anda makan juga di situ. Jadi kalau misalnya makanan orang makan, tiba-tiba baca Bismillah, Anda bisa nimbrung di situ. Bisa. Itu ada Gusman, Bang Akmal. Ada mau ditanya. Anda tadi Muslim nggak ini? Tidak, Gus. Nah, dia menduduki salah satu gaman yaitu Trisula ya. Nggak apa-apa, kita hargai yang itu Muslim atau enggaknya itu pilihan. Obrolannya dirasa udah cukup belum? Nah, obrolannya menurut saya udah Sudah cukup. Nah, ya kalau untuk malam 1 suro kenapa banyak oknum jin merayakannya itu sudah Gus, kita sudah menangkapnya. Begini, sedikit pendapat saya, ini kan tadi 2 kali mediumisasi dengan 2 oknum yang berbeda, dua-duanya non Muslim. Ya. Saya cukup tertarik bagaimana kalau kita cari yang Muslim, bagaimana sudut pandangnya. Ya. Ini tadi namanya Ki Ageng ya. Oke, ya. Terima kasih atas obrolannya. Ya. Sekarang Anda berganti dengan yang lain, akan coba saya cari hadirkan yang Muslim ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kami ngobrol ini? Punya nama? Kalau boleh tahu siapa namanya? Muhammad Nur. Oh, Muhammad Nur. Bagus nama Anda ya. Semoga bercahaya di alam jin sana ya. Walaupun Anda dari bangsa jin, tapi namanya bagus, Muhammad Nur. Anda Muslim sejak lahir atau oh, sejak lahir? Maknanya keturunan daripada jin Muslim ya. Oke. Begini, ingin ngobrol dengan Anda saya pribadi. Anda pernah mendengar dari alam Anda tentunya tentang malam 1 suro? Oh, pernah. Apa yang Anda ketahui dan apa yang terjadi di alam Anda, yang Anda rasakan, yang Anda ketahui tentang malam tersebut? Waduh,
kasih sayang. Sebagai seorang muslim, saya muslim berdoa para umat Islam. Jadi merayakan bukan malam 1 Syuro tetapi Muharram seperti itu. Begini sahabat Kelana Masa, perlu saya sedikit meluruskan. Malam 1 Syuro, sebutan malam 1 Syuro ini bagian daripada budaya Jawa ya, gitu. Sebetulnya dalam pandangan Islam bulan Syuro itu yakni Muharram, kala itu dimulainya hijrahnya beliau Rasulullah ya. Jadi di situ dinamakan tahun baru Hijriyah ya, seperti itu. Cocok gitu kan ya, di alam jin pun sama kan pendapatnya, tentunya sama-sama muslim kita ya, tahun baru Hijriyah. Di situ kalau bisa umat Islam berusaha untuk lebih meningkatkan takoruban kepada Allah ya, riyadhah kepada Allah supaya lebih mulia di tahun baru ya. Tentunya tahun baru tersebut lebih bermakna, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Seperti itu di alam jin gitu juga. Oh ya, alhamdulillah, berarti sama karena pedoman kita tentunya kan sama, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Seperti itu ya. Ngobrol lagi boleh. Kenapa? Ada yang datang? Oke, kita bantu nyaman Anda, tenang. Jadi Anda muslim, nah, kemudian yang merayakan hal-hal yang lain itu bangsa Anda juga banyak gitu. Itu tanggapan Anda bagaimana pada malam itu? Ya senang, umat Islam pun senang, bahagia. Nah, ini kan dari Anda kan muslim, pada malam itu merayakan juga. Bagi yang non muslim ini menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda keberatan dengan mereka terus menyesatkan umat manusia atau tidak? Bisa diulangi. Anda muslim, nah, tentunya kan merayakan 1 Muharram ini dengan takaruban kepada Allah. Sedangkan yang non muslim merayakan malam 1 Syuro ini dengan menyesatkan manusia-manusia yang sesat, itu bagaimana menurut pandangan Anda? Sajane itu jin sing merayakan sesat. Manungsa iku dhewe. Kakean gaman iku digolek. Biasane nek sing gaman sing teko dhewe ora gelem celok pangan karo sing duwe. Jadi karena mereka mencari, mereka lah yang membuat kesesatan seperti itu. Ya, Berarti nggak semua gaman lah minta sesaji lah ya. Oke lah. Kira-kira masih ada butuh penggalian lebih lanjut atau tidak menurut kawan-kawan? Cukup. Iya. Oke. Muhammad Nur. Iya. Makasih atas obrolannya. Terima kasih juga atas kedatangannya. Sekarang Anda boleh pulang ke tempat Anda dengan damai. Salam dari saya untuk kawan-kawan Anda sesama jin muslim ya. Oke, karena kita sama-sama makhluknya Allah ya. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gini Gus Iman, dari penelusuran mediumisasi tadi, menurut Gus Iman bagaimana? Tentang adanya nama malam 1 Syuro ini memang terjadi dua perbedaan sudut pandang, baik di kalangan bangsa jin ya, ataupun di kalangan bangsa manusia ya. Bangsa jin muslim insya Allah cara menyikapinya pun sama seperti manusia yang muslim, tapi yang muslimnya insya Allah mencoba untuk taat dan bagus ya. Tapi di kalangan manusia terkadang pun ada yang sedikit mensalahartikan ya.
pada intinya malam satu suro sampai kapanpun mungkin akan tetap ada ya. Tapi pada intinya pesan saya buat sahabat-sahabat Kelana Masa, dalam rangka merayakan malam satu suro, gunakanlah cara-cara yang baik dan benar supaya terlepas dari kemusyrikan. Yaitu bagaimana caranya? Jangan lupa taqarruban ilallah ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya dunia akhirat tetap mendapatkan keselamatan, yakni berdasarkan ridhonya Allah. Oke, saya garis bawahi seperti itu. Berdasarkan tadi obrolan dengan dua versi bangsa jin, yakni ada yang muslim, ada yang kafir, tidak perlulah menjadi rujukan 100% untuk kita percaya. Manusia lebih mulia dengan segala kemuliaan yang bersumber dari Allah. Manfaatkanlah sebaik mungkin supaya tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan. Seperti itu sajalah pesan dari saya. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Nah, sahabat Kelana Masa, itu tadi penjelasan dari Gus Iman tentang malam satu suro. Memang ada perbedaan di antara baik itu dari bangsa jin yang kafir dan yang muslim, begitu juga dengan oknum manusia, begitu Gus Iman ya. Nah, tinggal lagi pandai-pandai kita sebagai manusia menyikapinya. Ambillah yang terbaik daripada yang terbaik. Begitu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.